Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita beribadah, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Berkat-Mu damai dan sukacita, agar kami jadi milik-Mu, memenangkan kasih-Mu. Segarkanlah, segarkanlah kami dalam dunia. Ucapkan syukur karena Injil yang indah, selamanya buah Roh-Mu dalam kami berlimpah. Iman tetap dalam kebenaran-Mu. Marilah kita bersama-sama mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripada-Mu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepada-Mu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat bersatu teduh. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Bersama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita puji nama Tuhan. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya perlindungan, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu
Marilah kita beresponsoria dari Mazmur 45 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 45 ayat 1 dan 2, dilanjutkan ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Bunga Bakung dari Bani Korah, nyanyian pengajaran, nyanyian kasih. Hatiku meluap dengan kata-kata lidah, aku hendak menyampaikan sajakku kepada Raja. Lidahku tak ialah pena seorang juru tulis yang mahir. Tahtamu kepunyaan Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Segala pakaianmu berbau mur, gaharu dan cendana, dari istana gading permainan kecapi menyukakan engkau. Di antara mereka yang disayangi terdapat putri-putri raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Opir. Amin. Mari kita menyanyikan Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaan sekarang dan akan jadi bersama semua orang percaya di muka bumi ini, marilah kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel buat kita hari ini yang diambil dari Yakobus pasal yang pertama ayat 17 sampai ayat 27. Demikian firman Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian,
kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkan di hati yang suci. Amin. Saatnya kita akan mendengarkan warta jemaat dan doa sapaan. Salam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Warta jemaat dan keuangan gereja di minggu ini. Yang pertama, pimpinan jemaat dan seluruh majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada kita semua. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, topik-topik doa syafaat minggu ini. Yang pertama, marilah kita mendoakan hamba-hamba Tuhan sedistrik 6 wilayah 1. Konferensi Agung di bulan Oktober 2021 dan Konferensi Resort Maranatha dilaksanakan pada tanggal 6 September 2021. Marilah kita juga mendoakan program gereja dan pembangunan. Kita juga mari mendoakan untuk seluruh pekerjaan jemaat Tuhan dan yang mencari kerja, buat saudara-saudara kita yang sakit, yang merindukan keturunan, lansia, dan studi anak-anak, dan juga saudara-saudari kita yang berulang tahun di minggu ini. Kita juga marilah mendoakan bangsa dan negara kita, supaya negara dan bangsa kita bebas dari segala mara bahaya dan pecah belah, sehingga negara dan bangsa kita menjadi damai untuk rakyatnya. Yang ketiga, dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari, karena penyebaran COVID-19 semakin meningkat. Yang keempat, akan dilaksanakan baptis dewasa dan acara penerimaan pelajar sidi ibadah gelombang ketiga. Yang kelima, kantong persembahan berwarna merah pada gelombang pertama dan kedua untuk dana Natal, dan pada gelombang ketiga untuk dana hari tua, pada gelombang ketiga untuk dana hari doa Alkitab. Yang keenam, rapat panitia Natal akan dilaksanakan pada hari Kamis 9 September 2021 di gereja masuk pukul 19 WIB. Adapun jadwal kegiatan seksi-seksi dapat kita lihat di napiri kita. Gereja juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Di tanggal 30 Agustus sampai 5 September 2021, gereja mencatatkan
ada 12 nama. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan panjang umur. Bahan bacaan pagi dan malam dapat kita lihat di napir kita. Petugas rekam video minggu depan dapat kita lihat napir kita agar semua petugas pelayan untuk mempersiapkannya. Petugas ibadah minggu depan 12 September 2021 pada gelombang pertama, kedua, ketiga dapat kita lihat di napir kita dan seluruh pelayan untuk dapat mempersiapkannya. Keuangan yang pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 19 Agustus 2021 di gelombang pertama, kedua, ketiga dapat kita lihat di napir kita. Persembahan di rumah-rumah pada tanggal 29 Agustus 2021 dapat kita lihat juga di napir kita. Sosial duka cita dari kelompok sel dapat kita lihat di napir kita. Perpuluhan, gereja menerima perpuluhan dari 14 nama atau 14 kepala keluarga. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara yang memberikan perpuluhannya kepada Tuhan. Ucapan syukur. Yang pertama, keluarga Bapak Wiratmo Boru Panjaitan mengucapkan syukurnya kepada gereja dan pembangunan karena seluruh keluarga dalam keadaan sehat. Yang kedua, dari keluarga Opung Christine Boru Panjaitan mengucapkan syukur kepada Tuhan melalui gereja dan pendeta karena sudah sembuh dari sakit yang dideritanya. Demikianlah warta jemaat di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati umatnya. Amin. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami kenal di dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Di saat ini Bapa, kami berada di dalam peribadatan kami ini, biarlah kiranya Tuhan mengindahkannya, karena ini adalah suatu bentuk ketaatan kami Tuhan, yang kami berikan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah Bapa, ketika kami berada di bait-Mu, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir di hati kami Tuhan. Biar kiranya Tuhan, ibadah ini mendatangkan kebaikan kepada kami dan menjadi hormat puji kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, sebelum kami melanjutkan doa-doa syafaat kami terlebih dahulu Tuhan memohonkan ampun atas dosa pelanggaran kami yang kami perbuat dengan sengaja maupun tidak sengaja. Biar kiranya Bapa tidak menjadi penghambat akan doa-doa yang kami sampaikan kepadamu. Dan kiranya Tuhan juga menerima apa yang menjadi kerinduan kami. Ketika kami meminta Tuhan di dalam nama-Mu, maka kami akan menerimanya. Itulah janji Tuhan, itulah firman Tuhan yang kami imani. Untuk itu Bapa, kami akan membawakan doa-doa syafaat kami kepadamu. Yang pertama Tuhan, kami mau mendoakan untuk seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan di distrik 6 wilayah 1 ini. Engkau lah ya Bapa memakai talenta, Engkau lah yang Bapa memakai pikiran, Engkau lah Bapa yang mengurapi segala pekerjaan yang dilakukan hamba-hamba Tuhan dalam melayani Tuhan. Engkau juga ya Bapa memberkati seluruh keluarga-keluarga hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, supaya melalui keluarga mereka Tuhan, mereka dapat melayani kami dengan semangat, dan kami jemaat Tuhan boleh memuliakan Tuhan oleh karena pelayanan gembala kami. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk kegiatan konferensi agung di bulan Oktober nanti dan konferensi Resort Maranatha. Kami mau mendoakan Tuhan seluruh panitia, seluruh pelaksananya Bapa, biarlah Engkau memberkati hati pikiran mereka. Engkau kiranya menyucikan hati pikiran mereka, supaya apapun menjadi keputusan itu mendatangkan sukacita di tengah-tengah pelayanan mereka di hadapan Tuhan.
dan menjadi hormat puji kepada Tuhan. Karena rindu Tuhan suatu saat nanti, bolehlah Tuhan Engkau memandang kami dari tempat-Mu yang tinggi, bahwa kami adalah umat-umat yang taat, umat-umat yang mau melakukan firman Tuhan. Ya Bapa kami yang di surga, biarlah semua pelayanan dan kegiatan yang ada di gereja kami, biarlah Engkau Bapa yang turut serta memberkati kami semua. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk seluruh program gereja dan pembangunan gereja kami. Engkau juga ya Bapa memakai hati pikiran segala majelis untuk mencurahkan akal pikirannya. Semua yang diberdayakan bisa untuk memuliakan Tuhan, sehingga pembangunan di gereja kami Tuhan boleh berjalan dengan baik, dan semua Tuhan secara fisik dan kerohanian kami terbangun untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga Bapa ingin berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan, mereka yang bekerja sebagai wira swasta, sebagai abdi negara, maupun yang wira niaga. Engkaulah kiranya Bapa yang memberkati pekerjaan jemaat-Mu, supaya mereka bisa menikmati hasil dari pekerjaan tangan mereka. Ketika mereka menikmati dan merasakan hasil dari kerja tangan mereka, mereka benar-benar memuliakan nama Tuhan. Karena Engkaulah ya Bapa yang memberikan air di tengah-tengah saudara-saudara kami yang kehausan. Biarlah Bapa kami semua jemaat-Mu mengucapkan terima kasih atas berkat Tuhan, karena semua jemaat-Mu bisa menikmati hasil pekerjaan tangannya. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk saudara-saudara kami yang sakit di minggu ini. Kami ingin mendoakan Nyonya Ritonga Borus Tompul, Bapak Sinambela, Bapak Cene Borhu, Bapak LSB Simatupang, Nyonya Siahan Borus Sinambela. Ya Bapa kami yang di surga, kami pernah mengalami sakit, sehingga kami juga mengerti bagaimana sakit saudara-saudara kami ini. Untuk itu Tuhan, kami mau menyatukan hati pikiran kami mau mendoakan kepada-Mu Bapa. Biarlah Engkau yang memberikan pemulihan kepada saudara-saudara kami yang sakit ini, agar lewat imannya Tuhan, mereka boleh memuliakan, memuliakan nama-Mu. Rindu Tuhan, di minggu-minggu yang akan datang, saudara-saudara kami yang sakit ini, bolehlah bersama-sama kami beribadah di tengah-tengah jemaat-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk keluarga yang merindukan keturunan. Kami memohon kepada-Mu ya Bapa, kiranya Engkaulah yang memberkati kesehatan si ibu, Engkau memberkati kesehatan si bapak, agar apa yang mereka rindukan Tuhan yang memberkati, nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk orang tua kami yang lansia, yang telah lanjut umurnya. Biarlah di usianya yang sudah tua ini, Engkau menguatkan iman mereka, Engkau menjaga mereka, peliharakan mereka Bapa, sehingga Engkau ketika Engkau memanggil mereka, Tuhan boleh dapati mereka dengan setianya. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga ingin berdoa Tuhan untuk kegiatan studi anak-anak jemaat Tuhan. Kami tahu dan kami mendoakan Bapa bahwa anak-anak jemaat Tuhan adalah suatu tunas di tengah-tengah gereja Tuhan. Untuk itu jangan biarkan mereka menyimpang ke kiri ke kanan Tuhan, tapi biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan, sehingga semua proses pembelajaran dan studinya berjalan dengan baik, sehingga hasilnya benar-benar baik dan indah di tengah-tengah keluarga, terlebih indah di hadapan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa di surga untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan Tuhan Bapak Presiden kami, seluruh pemimpin jajarannya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati mereka, Engkau memimpin mereka dalam mereka memimpin rakyat-Mu, sehingga suatu saat nanti Tuhan kami rindu kebijaksanaan yang disampaikan oleh pemimpin kami sampai kepada kami rakyatnya yang benar-benar membutuhkannya. Dan rindu suatu saat nanti Tuhan, negara kami, bangsa kami penuh dengan kemuliaan-Mu. Inilah Tuhan permohonan kami yang kami imani,
Tuhan ada bersama-sama kami dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Apapun yang menjadi permasalahan kami, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Kami juga ingin berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Engkau yang telah memberikan umur yang panjang, Engkaulah juga kiranya Bapa yang memberkatinya, supaya lewat umur yang panjang ini mereka boleh menyaksikan dan memberikan sukacita mereka dan bersaksi bahwa Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kami juga ingin berdoa Bapa kami yang di surga untuk saudara-saudara kami yang telah memberikan perpuluhannya. Ini adalah suatu persembahan ya Tuhan yang kiranya layak Engkau indahkan. Engkaulah kiranya memberkati saudara-saudara kami yang telah memberikan perpuluhannya. Biarlah ini suatu bentuk ketaatan untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa kami yang di surga buat saudara-saudara kami yang telah menyampaikan syukurnya kepadamu. Keluarga Bapak Wiratmo Boru Panjaitan, keluarga Opung Kristin Boru Panjaitan. Ini adalah suatu persembahan syukur yang disampaikan mereka kepadamu ya Bapa. Biarlah kiranya Engkau menerimanya Tuhan, Engkau yang mengindahkannya, supaya apa yang mereka rindukan, supaya apa yang mereka mintakan di hadapan Tuhan, Tuhan boleh mengindahkan dan memberikannya. Terima kasih Bapa di surga. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau memberkati Bapa hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tutup bungkus dari kelemahannya Bapa. Biar kiranya firman yang disampaikan saat ini benar-benar memberikan kami kekuatan, memberikan kami kesukaan, memberikan kami jalan keluar akan apa menjadi permasalahan kami masing-masing. Kami yakin Bapa, ketika firman-Mu disampaikan, maka yang ada damai sejahtera bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga ingin Tuhan menyampaikan syukur kami oleh karena napas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami semua. Biarlah ini kami pertanggungjawabkan Bapa dengan lewat aktivitas kami, sebagai untuk hormat kami, untuk puji kami, sebagai bentuk kesukaan kami Tuhan, Engkau mempercayakan kami kehidupan. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan di dalam Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saatnya kita akan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Amin. Persembahan dijalankan. Mari kita menyanyikan Mohon Tuhan Memberkati. Kita sambut firman Tuhan dengan pujian bagi kita.
Bapa dengar kabar masyurkan, kirim kabar baik ke seluruh dunia. Sebarkanlah kabar yang penuh suka, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Janganlah ditunda, marilah cepat, pintu telah terbuka, sekarang masuklah. Jalan hidup itulah Yesus Tuhan, mari barang siapa mau, barang siapa mau, barang siapa mau, beritakanlah atas bukit dan lembah. Allah Bapa kita panggil yang sesat, mari barang siapa mau. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kehidupan kami, yang senantiasa menaungi setiap aktivitas yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah hamba-Mu yang menyampaikan, Engkau penuhkan dengan hikmat serta kebijaksanaan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Markus pasal yang ke-7. Pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ke-8. Dilanjutkan dengan ayat 14 sampai dengan 15. Dan dilanjutkan lagi di ayat 21 sampai 23. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak Ibu dan saudara-saudari mengikutinya di dalam hati. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan terlebih dahulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik. Sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua, dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Sebab dari hati orang
timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, saya memberikan tema untuk kita renungkan hari ini, yaitu menaati aturan Allah, bukan aturan manusia. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita membaca firman dalam situasi saat ini, tentunya apa yang kita baca hari ini, apa yang kita dengarkan sangatlah relevan. Karena apa? Karena situasi pada saat ini yang mengajarkan kita agar setiap saat membasuh tangan. Jadi ada benarnya juga ketika orang Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat itu memberikan satu ajaran yang pada saat ini membenarkan ketika ajaran tentang pembasuhan tangan. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, bukan hal itu yang mau dijelaskan oleh firman hari ini. Memang pada konteks saat ini ketika berbicara mengenai basuh tangan ataupun membersihkan tangan, oke, sangat relevan. Tetapi kita harus membaca firman sesuai dengan konteksnya pada zaman dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, pembasuhan tangan ataupun yang sering disebut itu kebiasaan adat yang menyangkut masalah kebersihan. Dan itu tidak menjadi masalah jika tidak dilakukan. Di dalam tradisi orang Yahudi, pembasuhan tangan yang disinggung oleh orang-orang Farisi ataupun ahli-ahli Taurat, pembasuhan tangan itu sebetulnya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting dalam tradisi mereka. Karena itu bisa menjadi dilakukan, bisa juga tidak dilakukan. Nah, namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dan ahli Taurat menggunakan wewenangnya atau menggunakan kekuasaannya untuk memerintah, untuk menghasut orang agar semua orang harus melakukannya. Agar semua orang harus melakukan pembasuhan tangan ketika beraktivitas di luar masuk ke dalam rumah. Nah, kalau tidak, mereka mengancam orang-orang ataupun ahli-ahli Taurat ini mengancam orang-orang yang tidak mengikuti aturan mereka. Mengancam orang-orang yang tidak mau tunduk akan aturan adat istiadat mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, sehingga karena kekuasaan dan wewenang oleh ahli Taurat dan orang Farisi ini, maka peraturan adat istiadat itu dimasukkan ke dalam adat istiadat nenek moyang mereka. Hal inilah yang mau dikritik Yesus, sehingga mereka berdebat perkara hanya membasuh tangan. Yesus dan ahli-ahli Taurat serta orang Farisi itu berdebat hanya tentang pembasuhan tangan. Saudara-saudari yang terkasih, adat istiadat itu menjadi perdebatan oleh Yesus dan orang Farisi serta ahli Taurat, bukan lagi tentang pembasuhan, bukan lagi tentang mencuci tangan, bukan lagi tentang membersihkan badan, melainkan kepada hal-hal yang sangat prinsipil. Dan menurut Yesus, membasuh tangan itu tidak lebih penting dari apa yang masuk ke dalam tubuh. Menurut Yesus tidak lebih penting membasuh tangan ketimbang apa yang harus dikeluarkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, memang awalnya adalah ketika orang Farisi dan ahli Taurat melihat beberapa murid Yesus yang makan dengan tangan yang najis, tidak membasuh tangan mereka. Orang-orang Farisi melihat bahwa kenapa murid-murid Yesus tidak membasuh tangannya ketika waktu makan. Dan hal itu menjadi sesuatu hal yang janggal bagi orang-orang Farisi. Mereka menganggap bahwa hal itu adalah salah. Mereka menganggap bahwa adalah hal itu tidak benar menurut ajaran tradisi mereka.
Yesus sebagai orang Yahudi yang hidup dalam komunitas Yahudi tentunya mengetahui adat istiadat yang ada. Tentunya ia paham dengan situasi yang ada saat itu. Tentunya ia paham bahwa ketika mau makan harus membasuh tangan. Ia paham akan hal itu. Tetapi Yesus merespon apa yang dipertanyakan oleh orang-orang Yahudi, apa yang dipertanyakan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus merespon dengan berbeda. Yesus menegur orang itu dengan hal yang tidak mereka pahami. Mereka menganggap bahwa ketika mereka mengajukan pertanyaan kepada Yesus, Yesus menegur murid-muridnya. Tetapi sebaliknya, Yesus menegur mereka orang-orang Farisi itu supaya jangan hidup menjadi orang yang munafik. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, itu jelas kalau kita baca di ayat firman Tuhan keseluruhannya, di ayat 9, pernyataan Yesus atas pertanyaan yang mereka ajukan membungkam oleh orang ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka diam. Yesus mengatakan, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Hal itu yang membuat Yesus tidak menegur murid-muridnya. Bukan perkara membasuh tangan, bukan perkara bersih-bersih, tetapi perkara sesuatu hal yang menajiskan. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus menegur mereka karena orang-orang Farisi ini ataupun ahli-ahli Taurat ini mengesampingkan perintah Allah dan tidak memperdulikannya. Mereka memasukkan pengaruh agama ke dalam ajaran adat istiadat karena mereka memiliki kekuasaan dan wewenang mereka. Ketika seharusnya agama menekankan prinsip yang agung, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini malah menjalankan ketetapan-ketetapan yang tidak berguna. Malah menjalankan sesuatu hal yang di luar aturan Allah. Menghakimi orang apakah mereka orang Yahudi. Mempertanyakan orang apakah mereka orang Yahudi. Melakukan semua ketetapan itu atau tidak. Bukan mau memperjelas apa inti dari pembasuhan itu, tetapi mereka malah menambah hal-hal yang tidak seharusnya ditambah. Jadi Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sebetulnya kurang kerjaan. Mereka hanya mencari-cari kesalahan di mana Yesus membuat kesalahan, disitulah mereka masuk. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya pembasuhan ataupun tradisi yang disampaikan oleh orang-orang Farisi ataupun adat istiadat nenek moyang orang Yahudi sebetulnya adalah melambangkan penyucian hati, pembasuhan hati terhadap hawa nafsu duniawi. Hal inilah yang mau dikritik oleh Yesus. Membasuh tangan itu tidak penting, tetapi membasuh hati. Bapak, Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, karena itu Yesus tidak menegur para muridnya yang dinilai menyalahi adat istiadat orang Yahudi. Yang terpenting bagi Yesus adalah apa yang nyata dalam sikap dan perbuatan, apa yang baik dan apa yang buruk. Apa yang masuk diterima, dipelajari, diketahui, dipahami. Tetapi Yesus menegaskan apa yang keluar itu, ketika itu buruk, ketika itu menyakitkan hati seseorang, itulah yang menjadi najis bagi orangnya. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengetahui maksud dan tujuan orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka ingin menghasut orang banyak agar mengikuti ajaran yang salah itu tadi. Sehingga Yesus memanggil orang banyak. Jika kita membaca di ayat 14, Yesus menyuruh mereka agar mendengarkan dan mengerti ajaran Yesus mengenai pembasuhan tangan sebelum makan. Yesus meluruskan persoalan dari semuanya itu
dengan memperbaiki kebiasaan yang rusak, dengan meluruskan gagasan-gagasan yang rusak. Yesus berusaha meluruskan apa yang disebut dengan najis, yang bisa membuat kita cemar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, di sini Yesus mau meluruskan hal-hal yang sebetulnya yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang membuat banyak pertentangan. Yesus memberi contoh yang benar atas adat istiadat orang Yahudi. Yesus memberi contoh yang benar-benar mengenai akan kehidupan orang-orang Yahudi ataupun orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus mengutip salah satu hukum Taurat, yaitu yang hukum kelima. Yaitu berbicara tentang hormatilah ayah dan ibumu. Bisa kita baca di ayat 10. Yesus memberikan perumpamaan itu bukan hanya untuk menegur orang-orang Farisi, tetapi untuk menegur orang banyak yang sudah terhasut oleh ajaran-ajaran dari orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Yesus mau meluruskan hal-hal yang dibengkokkan oleh orang-orang Farisi ini. Ia mau memperjelas tentang adat istiadat orang Yahudi. Nah, mengenai hal menghormati ayah dan ibumu, mereka ataupun orang Farisi itu mengajarkan jika seseorang mau melakukan kewajiban itu tetapi tidak bisa karena dia harus mengikuti adat istiadat nenek moyangnya, maka ada satu sarana yang dimunculkan oleh tua-tua adat Yahudi. Ada satu sarana yang membebaskan orang tersebut dari kewajibannya. Jika orang tua dari orang itu membutuhkan sesuatu pertolongan, akan tetapi tidak berniat untuk menolongnya, ia boleh menggantikannya dengan mempersembahkan emas dan mempersembahkan persembahan di altar ataupun di bait Allah. Dan itu bisa diberitahukan kepada mereka atas sumpah. Nah, sehingga perintah Allah untuk menghormati ayah dan ibumu bisa diganti dengan hanya mempersembahkan emas dan persembahan di altar. Sungguh kejam orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menggantikan hukum Allah dengan hukum manusia. Menggantikan aturan Allah dengan aturan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, jadi seolah-olah dengan kewajiban sumpah yang keji ini, orang-orang Yahudi, orang-orang yang mengajarkan itu telah melepaskan diri dari kewajibannya dan menganggap dirinya telah menjalankan hukum suci Allah. Dan dia dianggap sudah menghormati dan sudah memenuhi kewajiban dirinya. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat membuat aturan yang melanggar hukum suci Allah. Mereka melegitimasi ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk pemberian korban lebih utama daripada menghormati orang tua. Inilah yang menjadi teguran keras Yesus kepada orang-orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli Taurat. Inilah yang menjadi teguran keras atas ajaran yang mereka berikan kepada banyak orang. Aturan Allah diganti dengan aturan manusia. Hal ini yang sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Aturan Allah mengasihi, tetapi aturan manusia membenci. Aturan Allah memberi, aturan manusia mencuri. Banyak aturan-aturan Allah yang diganti oleh manusia, sehingga terjadi kehidupan kacau di dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini menegur kita agar kita hidup dengan aturan Allah, bukan aturan manusia. Firman ini menegur kita bukan menuntut kita membasuh tangan dengan sebersih-bersihnya, tetapi membasuh hati. Membasuh hati kita agar apa yang kita terima, apa yang kita pahami, apa yang kita pelajari, itu yang baik-baik yang kita keluarkan. Sehingga hal itu tidak menajiskan orang, sehingga hal itu tidak menajiskan kita juga. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, firman hari ini menuntut kita untuk membasuh hati
terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, Yesus mau memperingatkan kita agar hati kita bersih dengan firman Allah. Bukan hanya bersih di luar, bukan hanya bersih dilihat orang, bukan hanya bersih di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap pekerjaan kita, tetapi Allah mau melihat kedalaman hati manusia. Allah mau membersihkan segala keserakahan, segala kejahatan, segala kelicikan, hawa nafsu, iri hati, kesombongan, kebebalan, dan pikiran jahat. Allah mau membersihkan itu dari kehidupan manusia. Semuanya itu keluar dari dalam hati manusia. Kebencian itu tadi keluar dalam hati manusia. Karena apa? Sesuatu hal yang ia pahami itu negatif. Sesuatu hal yang ia pikirkan itu negatif. Sehingga hal-hal yang buruk, yang menajiskan dirinya, yang membuat orang sakit hati, itulah yang mau dibersihkan oleh Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selanjutnya bahwa firman hari ini jangan sekali-kali mengganti aturan Allah dengan aturan manusia. Saya katakan tadi ini sering terjadi di dalam kehidupan manusia. Sering terjadi mengatasnamakan pergi ke gereja tetapi hanya untuk memperlihatkan kesombongannya, memperlihatkan dirinya, tetapi bukan datang ke gereja untuk menyembah dan memuji Allah. Ia hanya memperlihatkan dirinya, keegoisannya. Ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mengganti aturan Allah dengan aturan manusia. Mengatasnamakan Tuhan dengan simbol agama, melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum Allah karena aturan manusia. Sehingga ada ungkapan filsuf yang mengatakan orang sibuk beragama dan ia lupa bertuhan. Orang sibuk beragama, ia lupa bertuhan. Ini yang sering terjadi di zaman ini. Sibuk menebarkan agama, sibuk mengkritik agama orang, sibuk menghasut agama orang, tetapi ia lupa untuk bertuhan. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, jangan mengganti aturan Allah dengan aturan manusia. Orang sibuk menjalankan keagamaannya, namun lupa akan perintah Allah yang harus dilakukan dalam hidupnya. Apa itu perintah Allah? Kasihilah sesamamu manusia. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu boleh masuk ke dalam hati kami, masuk ke dalam pikiran kami, dan itu masuk ke dalam akal kami. Supaya apa yang kami dengarkan itu boleh kami lakukan. Itu boleh membuat orang senang. Itu boleh membuat orang-orang yang di sekitar kami itu merasa bahagia. Bapa di dalam sorga, firman-Mu hari ini mengajarkan kami bahwa kami harus membersihkan hati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah Roh Kudus Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan-Mu itu yang menaungi kami, agar kami mampu membersihkan hati kami dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami. Bapa di dalam sorga, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkaulah yang berkuasa di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 288 ayat 1 sampai 2. Tuhan Allah ditinggal di
biasa nang rope pangun junani salong malanson rohaki rupiah wale Tuhan lamang endehon barita uhut magulat di jono salelengau di ngoluong Allah di ho oh Yesus nama rasi ihutan aku hotoko rodi ujung ni ngoluki rupiah wale Tuhan namanya dehon barita uhud pagula di jono salelengau di ngoluon Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Kepada Allah beri puji. beri puji serta kepada pengasih Roh Kudus muliakan berkuasa dan berkasihan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu sekalian sekarang dan sampai selamanya. Amin. Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.